Rahim Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang telah menciptakan kematian, dan Allah pula yang telah menciptakan kehidupan, agar kami menguji kamu, kata Allah, siapakah yang paling baik amalnya. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta kurnia dari Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan oleh Allah untuk selalu bisa mendatangi rumah Allah yang sangat kita cintai ini, dengan tujuan kaum muslimin tak lain dan tak bukan semata-mata untuk berubudiyah kepada Allah. Tentunya dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, kita hadapkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Sang Khalik untuk menghambakan diri kita, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Karena di antara hamba-hamba Allah itu kaum muslimin, yang paling mulia, yang paling disayangi, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Mudah-mudahan kita kaum muslimin termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu taat dan patuh serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini sebagai landasan khutbah Jumat kita adalah Al-Quranul Karim surah Al-Mulk ayat yang kedua, sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi. Kalau kita renungkan kaum muslimin, di dalam ayat ini ada dua kata yang saling berkaitan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya apa kaum muslimin? Sebelum manusia itu ada, sebelum kita hidup, kita mati terlebih dahulu. Karena kita berada di alam roh, di mana alam itu jasad kita, jasmani kita, akal kita belum tahu, kita belum diberi ilmu oleh Allah. Sehingga ketika 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu kita, berumur kita 120 hari, roh Allah jadikan ke dalam rahim ibu kita yang sedang hamil. Ketika itu janin mulai bergerak, mulai hidup, sehingga disitulah ditetapkan oleh Allah jodohnya, kayanya, miskinnya, langka ataupun berhebat. Apa yang akan terjadi, apa nanti yang akan menimpa, apa nanti yang akan datang kepada kita kaum muslimin,
itu dirahasiakan oleh Allah di alam Lauhul Mahfuz. Kapan kita meninggal, apa bencana yang akan mendatangi kita, apa musibah yang akan terjadi di dunia ini, kita tak tahu kaum muslim. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang, betapa banyak Allah berikan teguran, banyak Allah berikan ujian, banyak Allah berikan musibah di mana-mana menimpa negeri kita kaum muslim. Apakah ini kesalahan dari kita? Bisa jadi. Apakah ini kelalaian manusia untuk kepada Allah? Bisa jadi kaum muslim. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman ini kaum muslimin sidang Jumat, manusia, orang-orang yang Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku Rasulullah sebagai nabinya, tapi apakah mereka patuh dan tunduk kepada Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci? Kadang-kadang Allah murka kaum muslimin ketika para ulama, ketika para kiai, ketika para buya kita menyampaikan pengajian, tausiah, wirid dan segala macamnya untuk yad'una ila Allah, menyeru ke jalan Allah, menyeru kepada kebaikan, mereka tidak indahkan, mereka tidak dengar, bahkan mereka tutup telinganya kaum muslimin, sehingga bumi tak sanggup untuk menahannya. Ketika para ulama, ketika para buya, para guru-guru kita menyampaikan risalah-risalah kebenaran, mereka tidak dengar, mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau memahami, sehingga Allah langsung yang berdakwah kepada alam. Allah hancurkan sehancur-hancurnya, Allah sisakan beberapa orang sebagai bukti daripada peringatan kaum muslim. Banyak kita lihat keajaiban-keajaiban, banyak kita lihat semacam hal-hal yang di luar biasa. Itu sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Kuat. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun, kata Allah. Cukup Allah katakan jadi, maka terjadilah. Jadi musibah demi musibah kaum muslimin yang menimpa negeri kita ini. Bahkan dalam ayat lain Allah sudah katakan, seandainya penduduk suatu kampung itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatis samawati wal ardh. Sungguh Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini jelas maksud ayat Al-Qur'an bukan? Tapi kejadiannya, kenyataannya, kenapa kebanyakan kaum muslimin? Karena mereka tak mau beriman, tak mau bertakwa, tak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah berikan teguran lewat alam dan bencana. La'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi untuk itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita layangkan pandangan jauh saudara-saudara kita, mereka ditimpa musibah, hanyut rumahnya, hanyut tempat tinggalnya, hanyut mobilnya, hanyut tempat usahanya, hanyut sawah ladang, sehingga mereka Allah kembalikan ke keadaan yang sangat hina, kepada keadaan yang sangat miskin sekali kaum muslim. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita congkakkan kaum muslimin? Baik jabatan, baik pangkat, baik tahta, dan segala macam. Semuanya itu adalah amanah Allah. Kalau kita bandingkan dengan kebesaran Allah, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tak sebanding kaum muslim. Jadi untuk itu khatib menghimbau dan mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama kaum muslim mengintrospeksi diri kita masing-masing, memperbanyak kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak kita beribadah kepada Allah. Mari kita sadari
Mari kita pahami, mari kita dekat kepada para ulama kita, kepada para buya kita. Kita ramaikan rumah Allah, kita ramaikan masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat membicarakan risalah Islam. Dan jangan lupa kita kaum muslimin untuk selalu menjaga ibadah kita. Jangan lupa pula kita kaum muslimin untuk selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Itulah penangkis musibah, itulah penangkis bencana, itulah penangkis mara bahaya. Sebagaimana keajaiban-keajaiban nampak pada kita kaum muslimin. Kenapa rumah para sekitar hancur lebur semuanya? Allah sisakan satu buah rumah. Ternyata setelah kita teliti kaum muslimin, setelah kita telusuri, ternyata keluarga di atas rumah itu mereka selalu menjalankan ibadah berjemaah. Mereka selalu membaca Al-Quran, bahkan hafizul Quran. Ini adalah salah satu bentuk janji Allah. Allah akan selamatkan, Allah akan jaga, Allah akan istimewakan orang-orang yang selalu mereka beriman, mereka bertakwa, mereka patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu kaum muslimin, agar musibah, agar bencana, agar malapetaka dijauhkan Allah dari negeri kita ini, maka intinya adalah mari kita yad'una ila Allah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak keliruan, kita kembali kepada Allah dengan cara beristighfar, dengan cara minta ampun, dengan cara bertobat kaum muslimin. Karena kita adalah manusia biasa yang tak luput daripada salah khilaf, karena kita adalah manusia yang biasa kaum muslimin. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'un. Setiap cucu Adam itu, setiap umat Nabi Muhammad itu sudah pasti dia mempunyai dosa. Dan setiap yang berdosa itu kata Rasulullah, tawabun adalah bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah berikan negeri kita negeri yang aman, Allah jauhkan musibah, Allah selamatkan orang-orang yang beriman serta saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita bersama. Marilah kita buka hati kita buka rohani kita kaum muslimin. Andaikan kita ada kemampuan, apakah berupa harta, mari kita sumbangkan, mari kita lewat donasi dan donatur segala macam kaum muslimin untuk meringankan beban-beban saudara kita yang mereka sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ujian kelaparan, baik ujian makanan, baik ujian pakaian. Maka siapa lagi yang akan memberikan bantuan kalau tidak kita sebagai saudara yang seiman yang seakid dengan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا وسلم أولادنا وسلم قريتنا وسلم بلادنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.